Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa MPI semester 4. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Inggris Manajemen pertemuan keempat. Sebelumnya kita awal dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal ibadah kita semuanya. Pertemuan kali ini kita akan bahas lagi-lagi teori karena ini daring. Kita akan bahas teori tentang gramatikal. Gramatikal ini nanti kita akan bahas mengenai conjunction and interjection. Jadi conjunction dimana kalau misalnya kita berbicara bahasa Indonesianya, conjunction itu merupakan kata hubung, interjection itu mudahnya semacam sisipan. Tapi nanti kita akan fokusnya itu conjunction saja. Untuk interjection itu nanti hanya sebagai tambahan saja. Jadi yang pertama mengenai conjunction, what is conjunction? Jadi conjunction itu apa? Conjunction is like a glue. Jadi seperti halnya lem. Konjungsi itu seperti lem, di mana it helps things to stick together. Membantu sesuatu agar bisa menempel bersama-sama. Jadi sebagaimana lem ya, lem yang membantu untuk menempel bersama-sama. A conjunction joins word, phrase, or sentence which are called clauses. Jadi conjunction itu bisa menempelkan atau menghubungkan dua kata atau kata-kata, frasa-frasa, dan juga sentence atau kalimat-kalimat. Jadi yang bisa digabungkan oleh konjungsi itu adalah kata, frasa, ataupun kalimat, yang mana kalimat ini disebut sebagai klausa. Di mana dalam conjunction itu ada tiga macam. Yang pertama adalah coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan correlative conjunction. Ini macam-macamnya. Langsung kita masuk ke coordinating conjunction. What is conjunction? Yang pertama adalah conjunction that join two or more words. Ya, example, I went to the store to buy egg, milk, and bread. Nah, ini contoh dari penggunaan conjunctionnya. Saya pergi ke store, warung, toko untuk membeli telur and bread, membeli telur, susu, dan roti. Jadi penggunaan kata dan ini menghubungkan antara kata dengan kata. Menghubungkan antara kata dengan kata. Jadi yang dibeli itu adalah susu, roti, telur. Pakainya dan. Menggunakan kata dan artinya yang dihubungkan adalah dua kata atau lebih. Ini contohnya ya, contoh dari penggunaan conjunction kata and, dan. Penggunaan kata dan atau and itu dalam contohnya seperti itu. Conjunction can join two preposition. Ya, ini phrases atau frasa. Frasa atau nama lainnya itu adalah preposition phrases. Contohnya itu adalah I went skiing down the hill and past the trees. Jadi di sini contohnya adalah dua frasa. Frasanya apa? Skiing down the hill. Terus yang kedua, past the trees. Jadi saya saya pergi ngapain? Pergi main ski, menuruni bukit, itu yang pertama, dan menyeberangi pohon-pohon. Itu contoh dari yang menghubungkan dua buah frasa, preposition phrases. Lalu bisa juga menghubungkan dua kata, menghubungkan dua kalimat, bukan dua kalimat. Contohnya di sini adalah when two sentences are joining, our comma must be placed. Jadi koma harus ditambahkan kalau menghubungkan dua kalimat. Jadi pada intinya konjungsi itu bisa menghubungkan dua kata, dua frasa, atau dua kalimat. Dan ketika menghubungkan dua kalimat, maka harus ditambahi dengan koma. Contoh di sini adalah masih menggunakan kata but, tetapi. I played cards for a while. I played cards for a while, but then I played chess. Jadi ketika ada tambahan dua kalimat, ini kan ada dua kalimat ya. I played cards for a while. Kalimat pertama, saya bermain kartu selama beberapa waktu, sebentar. But then, tapi kemudian, I played chess. Itu kalimat yang kedua, saya bermain catur.
Jadi itu adalah contoh dari dua kalimat yang dihubungkan dengan conjunction but, di mana ini pakai koma, harus ditambahkan. Type of conjunction yang pertama adalah one type of conjunction is coordinating conjunction. The joined word, phrase, and clauses which are sentences. They connect things of equal value. Jadi dia menghubungkan benda-benda dengan value atau nilai yang sama. Jadi penghubung setara, mudahnya gitu. Coordinating conjunction, ya. Coordinating conjunction itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua hal yang setara. Dua kata yang setara, dua frase setara, atau dua kalimat yang setara. Dalam conjunction coordinating ini bisa disingkat dengan kata fun boys, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Itu adalah 7 coordinating conjunction. For untuk and, dan, lalu nor bukan, ya, bukan, lalu but tetapi, or atau yet. Yet itu bisa diartikan tetapi juga bisa sih. Yet itu bisa diartikan tetapi juga. So, sehingga, ya, sehingga. Kita coba masuk ke contohnya. Yang pertama menggunakan kata and, ya. Misalnya, I want popcorn and pizza. Saya menginginkan popcorn dan pizza. Dua kalimat, dua kata yang setara dihubungkan dengan kata and. Saya menginginkan pizza dan popcorn. Contoh yang kedua menggunakan kata and but sekarang, ya. I want popcorn but not pizza. Saya menginginkan popcorn tapi bukan pizza. Ini kalau menggunakan but, tetapi bukan. But not pizza, tetapi bukan. Itu menggunakan but not. Ya. Lalu yang selanjutnya misalnya menggunakan contoh or atau. Do I want popcorn or pizza? Ini menggunakan interrogatif atau kalimat tanya, ya. Apakah aku menginginkan popcorn atau pizza? I want, do you want, pakai you juga bisa. Do you want popcorn or pizza? Kamu pengen popcorn atau pizza? Itu kalau misalnya kita menggunakan kata or. Lalu contoh yang lain ini menggunakan contoh nor. Nor itu bukan, ya. Contohnya di sini adalah I don't want popcorn nor pizza. Jadi berbeda dengan or. Kalau or itu atau, tapi kalau nor itu intinya dia tidak menginginkan kedua-duanya. Jadi saya tidak menginginkan popcorn, tidak pula pizza. Itu contoh dari penggunaan kata nor yang menghubungkan dua buah kata yang setara. Lalu yang selanjutnya adalah yet is used to show a change. When it's used to combine two sentences, you must put a comma before it. I want popcorn, yet I also want pizza. Jadi yet itu bisa menjadikan penjelas, di mana ini juga artinya bisa menggunakan kata tetapi, sebagaimana but, ya. Tapi yet ini agak berbeda nanti dalam penggunaannya. Contoh misalnya, saya ingin popcorn, tetapi saya juga ingin pizza, gitu. I want popcorn, yet I also want pizza. Saya ingin popcorn, tetapi saya juga menginginkan pizza. Ini contoh dari penggunaan kata yet yang artinya sama dengan tetapi. Coordinating conjunction affect the meaning of your sentences. Berimbas pada makna dari kalimat yang digunakan. So is used to show a relationship between things. Jadi so itu menjelaskan tentang hubungan dari beberapa hal. When it is used to combine two sentences, you must put a comma before it. Harus ada koma setelahnya kalau menggunakan penggunaan untuk menghubungkan dua kalimat. Misalnya, I want popcorn, so I made some. Saya ingin popcorn, jadi. So di sini artinya jadi kalau yang ini, ya. Walaupun ada yang artinya sehingga. So that itu sehingga. Tapi kalau so di sini ini artinya jadi.
Saya ingin popcorn, jadi saya membuatnya. I made some. Some itu beberapa. Saya membuat beberapa. Tapi kalau enak diartikan itu saya ingin popcorn, jadi saya membuatnya, gitu juga bisa. So, jadi, ya. So itu jadi. Lalu coordinating conjunction affect the meaning of your sentence. For is also used to show a relationship between things. Jadi for bisa digunakan pula untuk menunjukkan relasi dari beberapa hal. When it's used untuk menghubungkan dua buah kalimat maka harus menggunakan koma. Contoh di sini adalah I ordered pizza for I was hungry. Jadi for di sini bisa diartikan selama, ya. Saya telah memesan pizza selama ketika, bisa juga ketika I was hungry. Ketika bisa, selama juga bisa. I order pizza for 1 hour misalnya. Saya memesan pizza selama 1 jam, itu juga bisa. Saya order pizza for I was hungry. Saya memesan pizza ketika saya lapar. Ini ketika artinya. Type of conjunction yang selanjutnya adalah another type of conjunction is subordinating conjunction. Jadi subordinating conjunction adalah connect a dependent clause with independent clause. Jadi ada dependent clause, ada kalimat independent, ada kalimat dependent. Apa itu? Kalimat yang mana yang kalau independent ya, kalau dependent clause ini adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau independent clause dia bisa berdiri sendiri. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat majemuk yang menghubungkan kalimat induk dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat itu dia adalah dependent clause. Sedangkan induk kalimat itu adalah independent clause. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Lalu biasanya dalam penggunaan induk dan anak kalimat itu biasanya dihubungkan dengan subordinating conjunction atau konjungsi subordinat. Di mana subordinat konjungsi ini di sini terdiri dari ada if, while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, as. If, jika, while, sebagaimana atau apa ya? While itu ketika juga bisa, sambil juga bisa. Because, karena, although, walaupun, after, setelah, before, sebelum, unless. Unless itu kecuali kalau, ya, kecuali kalau, unless. When, ketika, until, sampai, since, sejak, then, lalu then itu adalah bisa, oleh karena itu juga bisa, maka juga bisa. As itu sebagai, ya, contohnya. We celebrated after we won the game. We celebrated after we won the game. We won the game ini sebagai anak kalimat. We celebrated sebagai induk kalimat. Independent clause ini dependent clause. Because our train was delayed, we arrived late. Nah, kalau ini dibalik. Setelah because ini yang anak kalimat atau yang dependent clause. Jadi because ini setelah kata because ini yang anak kalimat. Jadi because our train was delayed, we arrived late. Watson listened quietly while Holmes explained his theory. Watson mendengarkan dengan diam, di mana sebagaimana sambil di waktu yang sama juga bisa. Di waktu yang sama, ya, while itu dengan di waktu yang sama juga bisa. Di waktu yang sama, Holmes menjelaskan teorinya. Gitu. Itu contoh dari penggunaan subordinating conjunction. Di mana yang selanjutnya itu dikenal sebagai correlative conjunction, connect words, phrase, or clauses which are sentences. Correlative conjunction connect things of equal value. Jadi correlative conjunction itu sebagaimana coordinating conjunction. Dia menghubungkan dua equal value, dua nilai yang sama. Oke. Jadi untuk correlative conjunction ini ada 5. Yang pertama itu adalah
both, and, whether or, neither nor, not only but also, either or, but, both and, kedua-duanya, both, maka dia harus digabung dengan and. Jadi correlative conjunction ini adalah dua konjungsi yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersama dengan yang lain. Jadi both itu dia bersama dengan and. Both bersama and ini digunakan bersama-sama, ini namanya correlative conjunction. Whether digunakan bersama dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also, either dengan or. Mungkin untuk menjelaskan artinya kita harus langsung ke contohnya, karena untuk mengartikan seperti ini agak sulit. Jadi kita harus artikan ketika sudah masuk ke dalam maknanya. Misalnya ada liberty sama apa ini ya? Ini di Inggris ya. Saya kurang tahu. Ini apa ini? Oh, Empire State Building-nya ini di Inggris ini. Saya melihat both the Statue of Liberty, patung Liberty, and the Empire State Building. Saya melihat kedua-duanya. Kedua-duanya dari apa? The Statue of Liberty and the Empire State Building. Both bergandeng dengan and, dua-duanya bergandeng bersama-sama, ya, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi saya melihat kedua-duanya, baik ini dan ini, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan neither nor. Nah, kalau ini kebalikan dari both and, kalimat negatif dari both and. I don't want neither pickles nor tomato. Saya tidak ingin kedua-duanya. Baik pickles itu pickles itu bisa mentimun ya. Pickles nor tomato. Pickles atau tomato saya tidak ingin kedua-duanya. Yang selanjutnya contoh dari correlative conjunction itu adalah misalnya ada baseball and basket. I don't know whether to play baseball. Whether itu artinya adalah apakah. Tapi apakah yang digunakan bukan untuk menanyakan, apakah yang digunakan untuk sebagai kalimat penghubung. Contohnya di sini adalah aku nggak tahu ini, I don't know, saya nggak tahu. Apakah bermain basket or to play basketball? Apakah bermain baseball ataukah bermain basketball this year, tahun ini? Apakah dia biasanya digabung dengan or, sehingga whether or ini adalah correlative conjunction. Kenapa correlative conjunction? Karena kedua-duanya harus bersama-sama, ya. Walaupun whether bisa digunakan sendiri, or bisa digunakan sendiri, tapi kalau whether dan or digunakan bersama, maka itu disebut sebagai correlative conjunction. Begitu pula ini antara either and or. Kalau ini either ini bisa dipakai sendiri, or bisa dipakai sendiri, tapi ketika dipakai dua-duanya, ini disebut sebagai correlative conjunction. Either the student or the teacher can answer the question. Either dua-duanya juga bisa. Dua-duanya the student, siswa atau guru bisa menjawab pertanyaannya. Ya, itu either. Lalu yang selanjutnya adalah tentang correlative conjunction, not only. Bukan hanya, not only. Not only itu bukan hanya, but also, tetapi juga. Ini dua-duanya, kalau ini nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau ada not only pasti ada but also. Kalau ada not only, kalau ada bukan hanya, pasti ada tetapi juga. Ini dua-duanya harus bersama. Not only do I play the flute, ya. Bukan hanya ini do-nya harusnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya. Bukan hanya I play the flute, bukan hanya saya bermain seruling, tetapi I also play the clarinet. Tetapi saya juga bermain klarinet. Saya tidak hanya bermain seruling, tetapi saya juga bermain klarinet. Klarinet itu semacam trompet. Oke.
Lalu ada interjection. Interjection itu merupakan interjection is something that interrupt the sentence, yang mengganggu atau yang menyisipi gitu ya, yang menyisipi suatu kalimat. It's something that also expresses your emotion. Biasanya itu adalah sesuatu yang mengekspresikan emosi kita, like happiness seperti ketika senang, fear takut, anger marah, or pain sakit. Jadi sesuatu yang mengekspresikan. Some example of interjection are ouch, wow, oh no, gosh, shh, gitu ya. Ini contohnya. Contoh dari interjection. Jadi ini adalah suatu kalimat yang sisipan-sisipan kalimat untuk memperkuat suatu makna, untuk menginterrupt suatu sentences, di mana ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan emosi, senang, takut, marah maupun kesakitan. Contohnya di sini misalnya the baby is sleeping. Diam. Itu kan hanya diam ya. Diam. Bayinya sedang tidur. Contoh yang lain. Oh my. Oh my ini adalah contoh dari interjection. Walaupun nggak boleh ini diartikan secara letterlek. Ini harus diartikan aduh juga bisa. Aduh, aku menjatuhkan my pencil. Saya menjatuhkan pensil saya gitu. Oh my ini adalah contoh dari interjection. Okay. Punctuated interjection. If an interjection is spoken with more emotion, it's followed by an exclamation point. The next word is the capitalist. Ya, ouch. Contohnya ya, ouch, oh gitu ya. Oh, I just cut my finger. Saya baru aja mengiris jari saya. Ini contoh dari punctuation interjection. Jadi pada intinya dia mengekspresikan kesakitan. He scored the winning touchdown. Wow. Nah ini juga contoh yang lain. Punctuation interjection. Oke. Tugasnya adalah untuk conjunction. Ini yang adanya tugas 4. Ada 1. Yang pertama. Saya minta Anda untuk membuat masing-masing satu contoh kalimat. Dengan coordinating conjunction, subordinating conjunction, maupun correlative conjunction. Jadi bikin 3. Bikin 3 masing-masing satu. Yang mengandung coordinating conjunction, subordinating conjunction, sama correlative conjunction, tetapi dengan kosakata manajemen. Artinya buatlah contoh kalimat dengan konteks manajemen. Dengan konteks manajemen. Misalnya, when I am to be a good leader of a factory, I have to be smart in management and smart in soft skills. Nah, itu contoh dari penggunaan kata and dan yang menghubungkan dua buah frasa ketika membahas mengenai bagaimana menjadi sebuah good leader. Contoh yang lain misalnya menggunakan subordinating conjunction. A good leader is very important in a factory because misalnya apa ya? Because they are the main character of the factory, because they are leads the leadership, misalnya gitu. Karena dia memberikan perintah di dalamnya. Seorang good leader itu sangat penting dalam suatu perusahaan, suatu pabrik, karena dia memberikan suatu perintah. Itu contoh yang subordinating conjunction. Yang terakhir adalah correlative conjunction. Misalnya pakai not only but also. Not only have good manner atau not only have good attitude but also have good leadership is important atau pakai are important to be a good leader. To be a good leader not only have good manner, but also we have to have good leadership skills, misalnya gitu. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, bukan hanya soal bukan hanya soal manner atau kelakuan, attitude, sikap, tapi juga harus mengenai kemampuan leadership yang baik. Not only but also. Nah, contohnya seperti itu. Silakan buat sendiri.
Kalau bisa buatlah dengan menggunakan bahasa Indonesia dulu, dengan kalimat Anda sendiri, lalu baru setelah itu ditranslate dengan menggunakan bahasa Inggris. Silahkan menggunakan yang pertama coordinating conjunction dengan menggunakan for, and, nor, dan lain sebagainya tadi. Lalu menggunakan subordinating conjunction, while, because, after, before, bisa. Lalu yang terakhir menggunakan correlative conjunction, not only but also, neither or, dan lain sebagainya. Silahkan buat masing-masing satu. Jadi membuat 3 buah kalimat dengan konteks manajemen dengan menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kita cukup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumpulkan tugasnya di Google Form yang saya share di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.